Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk Terima kasih kemudian Bapak. bersangkutan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, seperti biasa kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan tentunya kami akan persilahkan para pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabar antum Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah bikhair. Kaifalukum? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah, yakumullah. Amin, Masya Allah. Malam hari ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ini Ustaz. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan berusaha menjawab satu persatu Ustaz. Dan tentunya nanti akan ada pertanyaan secara langsung Ustaz dari penelpon nantinya. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada, di antara nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, menjadi saudara yang saling menyayangi, yang saling mencintai, yang saling memahami, saling mengerti. Dalam sebuah ayat Allah SWT menyebutkan tentang besarnya kenikmatan persaudaraan ini. Allah mengatakan وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dan Allah telah mengumpulkan di antara hati-hati mereka, menjadikan mereka bersaudara, berukhuwah, saling mencintai satu dengan yang lain. Allah SWT dialah yang alaf, dialah yang menyatukan hati-hati ini. Lau anfaqta, seandainya engkau menginfakkan, mengeluarkan ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi ini, emasnya, peraknya, dan seluruh harta dan juga barang yang berharga yang ada di dunia ini, semuanya dikeluarkan dengan tujuan untuk menyatukan hati-hati manusia. Allah mengatakan ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Kenapa demikian? Allah SWT dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya
qulub Bani Adam, hati-hati anak manusia itu adalah baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah SWT membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dijadikan saling mencintai, dijadikan saling bermusuhan, itu adalah Allah SWT. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau keluarkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Siapa yang menyatukan? Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tapi Allah SWT dialah yang menyatukan di antara hati-hati manusia. Dan kita merasakan Allah telah menyatukan hati kita, sehingga kita saling mencintai, saling menyayangi, meskipun kita mungkin belum pernah bertemu. Islam yang menjadikan kita saling mencintai satu dengan yang lain. Sunnah Nabi SAW. Kita tahu dia adalah seorang Muslim, maka kita cintai dia. Kita tahu dia adalah seorang yang mentaati Allah dan juga Nabi Muhammad SAW, maka kita cintai dia, meskipun mungkin baru pertama kali kita bertemu. Nah, ini tentunya adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita, sehingga kita sebagai seorang Muslim hendaklah berusaha untuk menjaga nikmat yang besar ini. Segala hal yang kira-kira bisa mempererat, memperkuat persaudaraan, maka kita lakukan. Saling mengucapkan salam, kemudian juga saling memberikan hadiah, juga memperhatikan adab-adab, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, dan seterusnya. Adab-adab seperti ini hendaklah kita jaga, karena ini di antara hal yang akan memperkuat persaudaraan di antara kita. Sebaliknya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan perpecahan, maka harus kita hindari. Su'udzon, atau tidak menjaga ucapan, hasad, guyon tapi berlebihan, dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang seperti ini berpotensi untuk terjadinya perpecahan, perselisihan di antara sesama Muslim. Kita harus jaga kenikmatan yang besar ini, bagaimana supaya dia tetap ada dengan cara melakukan perkara-perkara yang bisa memperkuat dan menghindari perkara-perkara yang bisa memperlemah. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukran Ustadz atas santunan nasihat yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah pemirsa, santunan nasihat yang sangat indah malam hari ini tentang bagaimana kita menjaga persaudaraan ukhuwah kita sesama Muslim dan bagaimana kita menghindari dari sebuah perpecahan. Baik, barakallahu fikum pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami.
Tadi kita membahas tentang bagaimana kita menjaga ukhuwah Ustaz ya, untuk menghindari perpecahan di antara umat Islam. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz, tentang saling bunuh-membunuh Ustaz. Ada pertanyaan dari saudara Noval di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila ada orang yang kagum kepada seorang pembunuh, semisal ia menonton tayangan ulang atau bahkan siaran langsung seorang yang berkelahi, katakanlah seorang yang ikut supporter bola, katakanlah ada supporter B yang bernyanyi, ada kalimat liriknya dibunuh saja yang ditujukan kepada supporter X. Suatu hari sebagian dari supporter B berkelahi dengan supporter X. Namun orang tersebut yang menjadi orang yang kagum dengan pembunuh Ustaz tidak ikut berkelahi Ustaz. Apakah dia juga dikenakan kisos dan membayar dia apabila perkelahian ini dimaafkan Ustaz? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Tentunya yang dikisos kalau memang terpenuhi di sana syarat-syaratnya adalah yang membunuh. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, seorang hamba sahaya dengan seorang hamba sahaya, seorang wanita dengan seorang wanita. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga perkara. Di antaranya adalah an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh sebuah jiwa, maka orang yang membunuhnya dibunuh juga. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Ini menunjukkan bahwasanya yang dikisos, yang ditegakkan hukuman kisos, yang dibunuh adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh itu yang berhak untuk dikisos. Adapun orang yang mungkin dia ta'ajjub, ya, senang atau punya kebanggaan tersendiri atau ngefan dengan orang yang membunuh tadi, maka ini tidak terkena kisos. Cuma yang perlu kita sampaikan di sini adalah hendaknya seorang muslim mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Dan yang dimaksud dengan mencintai karena Allah adalah mencintai karena dia melakukan ketaatan. Membenci karena Allah, membenci seseorang karena dia melakukan kemaksiatan. Dan pembunuhan adalah kemaksiatan, bahkan dia adalah dosa yang besar. Allah SWT mengancam dengan jahanam. Dan di dunia dia ada kisos, menunjukkan bahwasanya dia adalah dosa besar. Dan seorang muslim tentunya bersedih ya apabila Allah SWT dimaksiati, apalagi dengan dosa besar seperti ini, yang dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi harusnya kita benci dengan orang tadi karena Allah, karena dia melakukan pembunuhan, melakukan sebuah dosa besar, bukan malah justru berbahagia atau berbangga atau ta'ajjub dengan orang tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Adapun qisas, ya hukuman, maka dia tidak terkena qisas sebagaimana orang yang membunuhnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Insyaallah, syukran Ustaz atas satu untayan jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi jawaban bagi penanya tadi dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Baik pemirsa sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini telah terhubung bersama kita ada salah satu penelpon dari Riau, ada Bapak Hamba Allah, Masya Allah. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. ilmu yang diberkahi, umur yang diberkahi. Amin, amin. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang ada panitia kurban mengatakan tentang kurban, siapa yang tidak berkurban dia memakai dalil hadis atas nama Rasulullah SAW. Siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat ke masjidku ini. Nah, itu satu pertanyaannya Pak Ustadz. Yang kedua, orang yang berkurban sesuai nanti di sirot sesuai apa yang dia kurbankan. Misalnya dia berkurban unta, dia akan naik sirot seperti naik unta. Dia berkurban naik sapi, dia seperti naik sapi. Bagaimana yang berkurban naik kambing Pak Ustadz? Apakah di sini soe? Apa bagaimana Pak Ustadz? Tolong mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiikum. Hamba Allah yang ada di Riau, tidak diragukan lagi bahwasanya beribadah korban ini adalah ibadah yang besar pahalanya ya. Dan dia adalah termasuk ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya berkorban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, dan dia adalah pendapat mayoritas ulama, tidak sampai kepada kewajiban. Sehingga barang siapa yang memiliki kemampuan di antara kita, meskipun tahun lalu dia sudah berkorban, atau mungkin dia sudah berkorban tiap tahun, tapi kalau dia punya kemampuan di tahun ini untuk berkorban, maka hendaklah dia berkorban. Karena ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Dan di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah SWT itulah lebih besar daripada kecintaan kita kepada harta kita. Uang 4 juta kita keluarkan, 5 juta kita keluarkan lillah, karena Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT lebih kita cintai daripada harta kita. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam mendapat ujian yang lebih besar daripada ini, jauh lebih besar daripada ini. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah setelah Allah SWT melihat bagaimana Ibrahim mencintai anaknya Ismail yang dahulu sebelumnya lama dia tidak punya anak. Allah berikan dia anak, kemudian tumbuhlah Ismail, bahkan dia menjadi seorang nabi, seorang yang menjadi penyejuk mata kedua orang tua. Allah ingin melihat tentang kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan taufik dari Allah berhasil melalui ujian tersebut. Hampir saja beliau alaihissalam menyembelih anaknya dan tinggal menggerakkan pisau. Kemudian Allah SWT ketika melihat sidq dan kejujuran, kesungguhan dari Ibrahim, Allah SWT turunkan keringanan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan anaknya yang disembelih, tapi diganti oleh Allah SWT dengan kambing. Lihat bagaimana ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya Allah SWT lebih dia cintai daripada anaknya, daripada harta ini. Sehingga kalau memang kita punya harta, maka kita berkorban.
Tapi apakah ini sampai kepada kewajiban? Pendapat yang lebih kuat tidak sampai kepada kewajiban. Hadis yang disebutkan setahu ana adalah hadis yang sahih dan menunjukkan tentang hath dan juga dorongan untuk berkorban. Kemudian hadis yang berkaitan dengan keutamaan berkorban dan bahwasanya berkorban di antara keutamanya adalah nanti seseorang ketika melewati jembatan Sirat akan menaiki hewan korban tersebut. Ini Allah Ta'ala alam perlu dalil yang sahih untuk menunjukkan yang demikian. Dan setahu ana ini bukan termasuk hadis yang sahih. Ya, tapi cukuplah bagi kita hadis-hadis yang lain yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan berkorban. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan atas dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak hamba Allah tadi di Riau. Semoga bisa memberikan pemahaman dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Ibu Rosmini di Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin menanyakan tentang penjelasan wudhu, Ustaz. Katanya wudhu itu bisa memancarkan cahaya di mukanya besok di hari kiamat, juga memancarkan cahaya di tangan dan kakinya. Itu Nabi bisa mengenali umatnya dengan seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, wudhu itu wudhu setiap sholat saja, apa wudhu setiap wudhu yang insya Allah yang menjaga wudhu. Terus penjelasan yang saya dengarkan, apa memang saya kurang mendengarkan atau bagaimana? Kok belum mendengar saya penjelasan itu tadi? Wudhunya itu mengusap kepala sampai rambut atau sampai telinga. Cuma membasuh muka, tangan, juga kaki sampai mata kaki. Apa memang ada perbedaan atau memang hadis yang sahih bagaimana, Ustaz? Saya ingin ya insya Allah mengamalkannya, berusaha semampu kami. Saya Kang Lokhoron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keutamaan yang disebutkan dalam hadis bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar atau berwarna putih tangan dan juga kakinya, wajahnya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Dan semua orang Islam berwudu ya. Semua orang Islam berwudu karena mereka berkewajiban untuk melakukan sholat. Dan di antara syarat sahnya sholat adalah berwudu. Sehingga umat Nabi SAW, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, selama mereka adalah umat beliau menjaga sholat, berwudu, maka mereka akan datang dengan ciri-ciri seperti ini. Sehingga meskipun manusia jumlahnya banyak, tapi karena Allah SWT telah menjadikan ciri khusus bagi umat Nabi SAW karena sebab air wudu tadi, maka beliau SAW dengan mudah mengenal mereka. Ini adalah umatku, ini bukan umatku. Nabi SAW dengan mudahnya mengenal umat Nabi SAW. Jadi ini adalah untuk secara umum untuk keseluruhan umat beliau. Adapun tadi yang disebutkan menjaga wudhu setiap waktu, setiap kali dia batal, wudhu kembali, setiap kali dia batal, wudhu kembali, maka ini sebuah keistimewaan, sebuah kelebihan yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah yang mereka memiliki iman yang kuat, iman yang tinggi, sehingga berusaha untuk menjaga supaya dirinya suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang
membersihkan dirinya, menjaga dirinya dalam keadaan bersih, baik fisiknya maupun batinnya. Batinnya adalah bersih dari dosa. Nah, ini memiliki keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Tapi kemudian yang kedua, apakah wudu ini sampai kepala saja atau masuk di dalamnya telinga? Sebagaimana kita tahu bahwasanya telinga ini termasuk di antara hal yang wajib untuk dibasuh. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ras. Kedua telinga ini adalah termasuk kepala. Jadi kalau kepala dikatakan oleh Allah wamsahu biru'usikum, hendaklah kalian mengusap dengan kepala kalian. Ya, dan ini masuk dengan kepala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dari awal sampai tengkuk ya. Dan beliau juga menjelaskan wal udhunani minar ras. Dua telinga ini adalah termasuk kepala. Jadi kalau kepala diusap bukan dibasuh, maka telinga juga diusap. Berapa kali? Sekali. Sebagaimana kepala sekali diusap, maka telinga juga sekali diusap. Apakah di sana ada perbedaan pendapat? Ya, memang di sana ada yang mengatakan kepala ini diusapnya 3 kali. Ya, dan ini adalah khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang lebih kuat wallahu taala alam bahwasanya kepala dan juga telinga ini diusapnya 1 kali saja. Nah, wallahu taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan Ibu Rosmini tadi di Pacitan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi beliau yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semuanya malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ketiga, Ibu Hamba Allah di Bukit Tinggi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya gini Ustaz. Saya kan tinggal di beberapa meter dari masjid gitu kan Ustaz. Terus kalau di masjid itu kalau sholat jemaah, sholat fardu itu kan sholat jemaah berjemaah di masjid. Kemudian di masjid itu toa itu pakai speaker luar itu Ustaz, keras gitu Ustaz. Suaranya keras. Kemudian kami yang jemaah di rumah, yang perempuan yang jemaah di rumah merasa terganggu dengan suara itu keras. Dan lagi kebiasaan di Bukit Tinggi ini Ustaz, sholat itu berjemaah itu imam tuh ketika berzikir bersalawat sampai berdoa tuh keras-keras pakai dengan suara dengan keras-keras gitu Ustaz. Jadi karena ada itu tuh saya berusaha karena merasa terganggu, saya berusaha bilang ke pengelola masjid supaya dilambatkan, nggak usah pakai speaker luar atau. Qadarullah terputus Ustaz. Nah, insya Allah sudah didapat Ustaz ya dari pertanyaan Ibu Hamba Allah. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, Ibu Hamba Allah di Bukit Tinggi, meskipun terputus, kami coba untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan ini. Semoga sesuai dengan yang dimaksud ya. Jadi memang sebenarnya orang yang berada di masjid yang mereka melakukan sholat berjamaah, maka cukuplah suara itu yang mendengar adalah orang-orang yang berada di masjid ya. Termasuk diantaranya adalah bacaan sholat misalnya. Bacaan sholat ketika sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan, cukuplah yang mendengar itu adalah para makmum yang ada di masjid. Tidak perlu dikeluarkan. Yang suaranya dikeluarkan adalah azan, karena memang tujuannya adalah supaya orang-orang yang ada di sekitar masjid mereka mendengar dan mengetahui bahwasanya waktu sholat telah tiba, sehingga mereka pun datang ke masjid meninggalkan aktivitas yang lain. Itu azan. Adapun ketika mereka sudah berkumpul dan melakukan sholat
berjamaah yang jahriyah yang dikeraskan, maka tujuannya adalah supaya makmum ini mendengar. Bukan seluruh kampung mereka mendengar. Itu tujuan dari mengeraskan ya. Sehingga kalau memang kita mau pakai mic ketika sholat, maka cukuplah yang di dalam masjid itu yang mendengar. Kemudian tentang zikir setelah sholat juga demikian. Meskipun pendapat mayoritas ulama bahwasanya yang sunnah itu adalah mengeraskan zikir setelah sholat 5 waktu, tapi bukan berarti kemudian dikeraskan dan dikeluarkan suaranya ke luar masjid. Masing-masing membaca zikir. Dan silahkan mengeraskan zikirnya tersebut tanpa dikomando oleh satu orang. Dan tanpa dikeluarkan suaranya di luar masjid. Karena hikmahnya adalah tidak semua orang yang ada di sekitar masjid ini punya kewajiban ke masjid. Di sana ada wanita, di sana ada bayi yang mereka bisa bangun kalau kita keraskan suaranya. Dan untuk menidurkan bayi bukan suatu yang mudah. Ya, seorang ibu atau seorang pembantu perlu usaha keras untuk menidurkan seorang bayi. Gara-gara suara yang keras akhirnya dia bangun, tidak nyenyak tidurnya. Di sana ada orang yang sakit yang mereka tidak wajib untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena dia butuh istirahat. Tapi tidak bisa tidur karena dia mendengar suara-suara tersebut. Termasuk diantaranya orang yang sholat di rumah, seperti seorang ibu rumah tangga tidak berkewajiban untuk ke masjid, dia sholat di rumah. Dia juga butuh kekhusyukan dalam sholatnya. Sementara kalau suara yang dari masjid ini terlalu keras, maka dia meskipun berada di rumah tidak bisa khusyuk dalam melakukan sholat. Sehingga inilah yang difatwakan oleh para ulama. Termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, di antara fatwa beliau adalah seperti yang tadi kita sampaikan kurang lebih. Jadi untuk pengeras suara ini cukup yang di dalam masjid saja, tidak perlu dikeluarkan. Nah, kalau memang itu terjadi di masjid yang ada di sekitar kita, apa yang disampaikan oleh hamba Allah tadi sudah bagus ya. Artinya di sana ada nasihat. Mungkin mereka tidak tahu atau belum sampai kepada mereka tentang bagaimana terganggunya orang-orang yang ada di sekitar masjid. Bahkan kita mendengar bahwasanya sebagian orang dia sengaja ketika dia mencari rumah itu justru malah mencari rumah yang jauh dari masjid. Subhanallah, sampai demikian. Kenapa? Karena kebiasaan orang di daerah tersebut, masjid itu biasanya yaitu tadi suaranya dikeraskan sehingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi malah banyak di antara mereka yang justru malah mencari tempat yang jauh dari masjid. Padahal kan seharusnya kita berusaha untuk mendekat ke masjid supaya mudah untuk melakukan ibadah dan seterusnya. Cuma karena fenomena ini akhirnya ada di antara mereka yang justru malah menjauh dari masjid. Coba kita kembali, ya kita musyawarahkan baik-baik dan kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, maka insya Allah akan kita dapatkan kedamaian dan juga keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Ternyata lebih banyak mudaratnya Ustadz ya ketika masjid itu menggunakan speaker luar selain azan Ustadz ya. betul. Karena ada beberapa dari saudara kita yang mungkin berpendapat itu adalah bentuk syiar kami. Syiar Islam. Syiar Islam Ustadz. Ternyata dari syiar Islam itu lebih banyak mudaratnya Ustadz ya daripada manfaatnya. Betul ya. Dan syiar Islam yang paling utama adalah kita berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita memang ingin menampakkan Islam, tampakkan Islam di dalam diri kita, dengan tauhid kita, dengan muamalah kita. Bukan justru malah melakukan sesuatu yang mengganggu orang Islam sendiri. Ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya tadi dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik.
Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Fakhrul di Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang wabarakatuh. dimaksud dengan Allah memiliki sifat cahaya? Apakah zat Allah itu adalah cahaya? Syukron Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau maknanya adalah zat Allah adalah cahaya, tentunya bukan ya, karena kita tidak mengetahui tentang hakikat dari zat Allah SWT. Allah SWT memiliki zat, tapi bagaimana zat Allah kita tidak mengetahuinya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya hijabuhu an-nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Hijabnya Allah adalah cahaya. Dan Nabi SAW ketika di Mi'raj oleh Allah SWT dinaikkan ke atas, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka beliau SAW mengatakan, nurun anna ara, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena hijab Allah itu adalah cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah SWT? Nah, ini yang dimaksud dengan cahaya di sini. Adapun an-nur, apakah ini adalah termasuk nama Allah atau bukan, ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah an-nur ini adalah termasuk nama Allah, sehingga seseorang boleh memiliki nama Abdun Nur karena an-nur adalah nama dari Allah. Dan ada yang mengatakan ya, an-nur ini bukan termasuk nama Allah SWT. Ala kulli hal, seandainya itu adalah termasuk nama Allah, maka tentunya mengandung sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah SWT, berbeda dengan cahaya yang kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan jawaban dan juga pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Rofiqoh di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana punya teman sudah berkeluarga dan punya anak satu. Anaknya ini suka sekali dengan ondel-ondel. Dan di rumah memang ada ikon ondel-ondelnya, ukurannya seperti anak-anak. Ikon ondel-ondelnya ini jika sedang tidak dipakai ditaruh di halaman rumah dengan diplastik secara rapi. Qadarullah, ibunya teman Ana ini mengira bahwa anaknya sering sakit karena sejak ada ikon ondel-ondel itu di rumah Ustaz, di rumahnya dia Ustaz. Jadi seperti meyakini ada yang mengajak main anak kecil tersebut dari makhluk gaib. Bagaimana Ana menyikapi hal tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Iya, datang dalam sebuah hadis, maksudnya malaikat ini tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan juga gambar. Jadi dimaksud dengan gambar di sini adalah gambar makhluk yang bernyawa. Dan baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi, yang lukisan maupun patung. Dan apa yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, wallahu alam, itu adalah sejenis patung ya, dekat dengan patung, sehingga dikhawatirkan ya ini tentunya menjadi sebab sebagaimana dalam hadis malaikat rahmah ini tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ini yang mengundang syaitan, karena mereka senang yang demikian. Karena dari situ mereka bisa menfitnah manusia sehingga menyembah kepada selain Allah, sebagaimana dahulu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka atau ada di antara mereka yang akhirnya menyembah orang-orang yang soleh, awalnya adalah karena membuat patung-patung tersebut. Syaitan senang dengan yang seperti ini. Sehingga apa yang dikhawatirkan tadi
ya adanya sejenis patung tadi, kemudian datang jin, maka ini mungkin saja terjadi. Sehingga nasihat ana, kita singkirkan saja ya benda tersebut, karena itu adalah termasuk patung yang bisa menjadi sebab datangnya jin dan juga tidak masuknya malaikat ke dalam rumah seseorang. Kemudian kalau memang anak kita sakit, kita ambil sebab-sebab yang syar'i di ruqyah, kemudian juga dibawa ke dokter, dan kita ramaikan rumah kita dengan Al-Quran Al-Karim, dibacakan surat Al-Baqarah, kita gunakan untuk zikrullah, kita gunakan untuk sholat dan berbagai amal yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Maka lebih baik kita tidak menyimpan hal-hal seperti patung dan sebagainya, Ustaz ya. Walaupun diletakkan di halaman rumah mungkin, meskipun Ustaz. Di depan rumah. Nah, Masya Allah. Lebih baik ditinggalkan karena menghalangi malaikat rahmat masuk, Ustaz ya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Kembali pemirsa, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Namun sebelumnya, kita undang kembali para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara Zulfikar di Jawa Barat, Ustaz. Apa hukumnya memakai atribut agama lain sekedar untuk gaya-gayaan, seperti kalung salib atau baju bergambar salib seperti pada logo klub jersey bola, atau simbol-simbol iblis seperti pada baju-baju band metal dan lain sebagainya? Apakah hukumnya haram atau bahkan sampai ke tingkat kufur, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau dia meyakini seperti yang diyakini oleh orang-orang yang memakai benda-benda tadi, maka ini sampai kepada kekufuran. Meyakini seperti yang diyakini oleh penyembah salib bisa sampai kepada kekufuran. Meyakini seperti yang diyakini oleh penyembah syaitan, maka bisa sampai kepada kekufuran. Tapi kalau hanya sekedar memakai saja dan tujuannya adalah tujuan yang lain, mungkin biar keren, biar seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, bangga-banggaan dan seterusnya, maka ini sesuatu yang diharamkan. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah termasuk kaum tersebut. Ini ucapan yang keras dari Nabi SAW. Seorang muslim harusnya dia meniru orang-orang yang saleh, meniru para nabi, meniru para syuhada, para siddiqin, bukan justru malah meniru orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah SWT. Kalau di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka dia berusaha untuk meniru orang-orang yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Bangga sebagai seorang muslim, bangga menjadi seorang laki-laki yang menjaga sholat berjamaahnya, bangga sebagai seorang wanita yang menjaga hijabnya, bangga melakukan syiar-syiar Islam, yang itu semua menunjukkan kecintaan dia kepada Allah dan juga Rasulnya, bukan justru malah meniru dan menyerupai tingkah laku orang-orang yang fasik, tingkah laku orang-orang yang kafir. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan perihal tasyabuh ini Ustaz, berarti tidak dibenarkan kalau tasyabuh itu hanya pada hal ibadah saja Ustaz ya. Karena ada yang berpendapat tasyabuh itu yang nggak boleh hanya di ibadah saja, tapi di muamalah boleh-boleh saja. Tidak dibenarkan Ustaz ya? Ya, tasyabuh umum ya. Kalau itu merupakan syiar agama tertentu, meskipun itu bukan merupakan ibadah, tapi kalau itu adalah syiar mereka, maka tidak boleh kita mengikutinya.
ya, dan anggapan bahwasanya tasyabuh hanya pada masalah ibadah tidak dibenarkan. Makanya kita dilarang untuk sujud seperti sujudnya anjing misalnya. Tidak boleh kita duduk seperti duduknya al-maghdubi alaihim. Ya, tidak boleh kita mencukur jenggot kita. Dan perkara-perkara yang lain itu bukan hanya masalah ibadah saja. Jadi dalam masalah muamalah, dalam masalah pakaian, dalam masalah yang lain kita juga dilarang untuk tasyabuh dengan mereka. Tasyabuh dengan mereka dalam hal yang merupakan kekhususan mereka. Adapun sesuatu yang umum, artinya seluruh manusia memang demikian, ya ini bukan dinamakan dengan tasyabuh. Jadi tasyabuh itu dalam perkara yang merupakan syiar mereka atau ciri khusus bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang sangat jelas sekali yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan jawaban bagi penanya tadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini penelpon keempat. Ada Pak Ino di Sumatera Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ino pertanyaannya. Ya, saat saya masuk dalam masjid, di dalam sudah ada orang yang sholat sendirian. Pertanyaannya, ketika saya ingin menjadi makmumnya, apakah ada keharusan terlebih dahulu menepuk pundaknya, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya apakah ada keharusan, tidak ya. Dan kita tidak menemukan di sana dalil wallahu alam yang menunjukkan bahwasanya kalau kita mau menjadi makmum kemudian kita menepuk pundak orang yang mau kita jadikan imam. Terus bagaimana caranya? Kita sholat di sampingnya dan kita tempelkan kaki kita dengan kakinya. Dengan demikian dia sudah tahu bahwasanya kita datang sebagai seorang makmum. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menjadi makmum dan Rasulullah SAW sebagai imam. Dan saat itu Nabi SAW beliau sholat malam, kemudian datang Abdullah bin Abbas, tapi beliau berdirinya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Tidak ada di sana menepuk pundak Nabi SAW. Karena dia berada di sebelah kiri dan sunnahnya adalah di sebelah kanan, oleh Nabi SAW diputar, ya digeser dan diarahkan berdiri di samping kanan Nabi SAW. Syahidnya di sini tidak ada di sana menepuk pundak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ketika dia ingin menjadi makmum ditepuk dulu pundaknya ini, wallahu alam, saya tidak mengetahui tentang dalilnya. Barakallahu fikum. Nah, baik, Masya Allah. Berarti yang lebih dekat dengan sunnah tidak perlu menepuk pundak Ustaz ya. Nah. Tapi apakah menepuk pundak pada kondisi tertentu yang dibutuhkan ini dilarang Ustaz? Karena mungkin ada beberapa dari saudara kita ketika hanya dengan menempelkan kaki dia nggak ngerti Ustaz. Kalau kita bermakmum, apakah boleh kita kayaknya ini nggak ngerti, saya tepuk saja pundaknya biar dia ngerti. Boleh kembali ke seperti yang tadi kita sampaikan, saya tidak mengerti tentang dalilnya. Nah, Dan makmum yang masbuk itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jadi di antara cara yang bisa dilakukan, wallahu alam, dengan mengeraskan takbir di belakang, Allahu Akbar, sehingga dia tahu bahwasanya di belakang ini sedang menjadikan dia sebagai imam. baik, Ustaz. Masya Allah. Nah, wallahu alam. Nah, Masya Allah. Terkadang juga ketika ada yang menepuk pundak terlalu keras, mungkin kaget juga Ustaz ya. Dan bisa mengganggu kekhusyuan juga Ustaz. Sahih. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kali ini kita kembali baca pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Ada pertanyaan yang cukup menarik ini Ustaz. Dari saudara Muhammad Renaldi di Jawa Barat. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apa benar ketika Ana tidak menghabiskan nasi yang Ana makan, nasinya bakalan nangis Ustaz? Nah, Tidak benar ya.
Artinya tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Ini perkara yang gaib. Nasi menangis atau tertawa atau dan lain-lain ini perlu dalil. Allah SWT dialah yang menciptakan nasi dan juga yang lain. Jadi seorang tidak boleh dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berkata atas nama agama ini tanpa ilmu. Kalau tujuannya adalah baik, yaitu supaya kita menghargai makanan, tujuannya supaya kita tidak membuang-buang makanan, maka cukup dengan dalil-dalil yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya adalah bahwasanya apabila ada makanan yang jatuh, maka sunnahnya adalah kita bersihkan kemudian kita makan. Kalau memang tidak, kotorannya tidak sampai parah ya, artinya masih bisa dibersihkan sedikit, maka kita bersihkan. Kemudian juga dorongan untuk menghabiskan makanan dan tidak meninggalkan makanan untuk syaitan, karena syaitan adalah musuh kita, dan kalau dia musuh maka kita jadikan dia musuh. Jangan kita berikan makan, jangan kita berikan kesempatan dia untuk makan makanan kita. Sebagaimana kita di dunia nyata, ya, ketika kita punya musuh, maka kita tidak akan memberikan makanan kepada musuh tersebut. Cukup dalil-dalil tadi itu mendorong kita untuk menghargai makanan. Adapun mendatangkan sesuatu yang tidak sahih, yang mengatakan bahwasanya nasi ini akan menangis dan seterusnya, ini perlu dalil yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz. Terkadang hal seperti ini sudah ditanamkan sejak kita kecil Ustaz. Mungkin niat orang tua baik Ustaz ya, untuk agar kita menghabiskan nasi yang kita makan. Cuma mungkin alangkah lebih baik orang tua ini menanamkan sesuatu yang ada dalilnya. Betul, Ustaz, yang sahih. walaupun kepada anak kecil Ustaz ya. Meskipun pada anak kecil, jangan sampai ini menjadi khurafat. Masya Allah. Ini masalah akidah, ini bukan hanya saya, masalah akidah. Ya, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Kali ini ada dari Ummu Zaha di Kalimantan Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap orang tua apabila anak menikah atau memiliki hubungan spesial dengan orang yang berbeda keimanan atau non-muslim, yang dimana si anak sudah dinasehati tentang larangan akan hal ini, tetapi tetap bersikeras melanjutkan hubungannya. Mohon bimbingannya Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, dengan syarat wanita ahlul kitab tersebut adalah wanita yang terhormat. Artinya dia menjaga kehormatannya, bukan seorang wanita yang senang berzina. Karena ahlul kitab pun bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menjaga kehormatannya, dan ada di antara mereka yang tidak menjaga kehormatannya. Ini mungkin perlu kita sampaikan. Itu kalau yang muslim adalah laki-laki. Adapun wanita yang muslimah, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki selain muslim, baik dia ahlul kitab maupun orang musyrik, baik dia adalah laki-laki yang menjaga kehormatannya atau tidak. Allah SWT mengatakan, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita muslimah tidak halal bagi mereka, yaitu laki-laki kafir, dan laki-laki kafir pun tidak halal bagi wanita muslimah. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, ya kita katakan boleh. Tapi kalau itu adalah perkara yang diharamkan, maka kita katakan ini adalah tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan. Kita nasihati berulang-ulang dan kita sampaikan akibatnya, ya, akibat dari pernikahan tersebut, karena ini bisa sampai kepada perzinahan seumur hidup, ya, sampai kepada perzinahan seumur hidup karena pernikahannya tidak sah. Dan diiringi dengan doa, semoga Allah SWT memberikan hidayah
Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Dan kembali kita telah terhubung malam hari ini, Insya Allah menjadi pertanyaan yang terakhir Ustaz. Malam hari ini ada Pak Anumarta di Kalimantan Tengah, Masya Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Ya, mau bertanya, kita ini kalau mau melaksanakan ibadah kurban, katanya mulai tanggal 1 Zulhijjah tuh tidak boleh memotong kuku atau rambut. Itu maksudnya kuku rambut kita atau kuku rambut binatang kurban kita? Ya. Baik, cukup Pak pertanyaannya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Jazakumullah khairan. Yang dimaksud adalah rambut dan juga kuku orang yang berkorban. Rambut dan juga kuku orang yang berkorban. Ini yang dimaksud di dalam hadis. Kalau sudah memasuki tanggal 1. Jadi tanggal 1 ini mulai maghrib ya. Maghrib, kalau memang kita niatnya akan berkorban pada tanggal 10, maka pada malam tanggal 1 mulai maghrib itu kita sudah tidak boleh memotong kuku kita dan juga rambut kita. Sehingga kalau mau potong kuku, rambut sebelumnya, supaya nanti tidak perlu lagi dia untuk memotong kuku dan memotong rambut ketika tanggal 1 sampai tanggal 10. Kapan dia boleh memotong kuku dan boleh memotong rambut kembali? Ketika hewan korban sudah disembelih. Kalau belum disembelih belum boleh. Tapi kalau bisa disembelihnya tanggal 11 berarti nunggu sampai tanggal 11. Yang jelas sampai hewan korbannya disembelih. Jadi ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Tapi Ustaz, Masya Allah, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah diberikan malam hari ini Ustaz. Dan berakhir sudah perjumpaan kita malam hari ini bersama pemirsa Fatwa TV sekalian. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz. Wa barakallahu fikum, insyaallah. Dan pemirsa, sebelum kita tutup, kembali kita mengajak para pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, ada kabar gembira bagi seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mulai pekan depan akan ada live interaktif baru insya Allah. Live interaktif Menjaga Iman. Setiap Selasa pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat yang akan diampu oleh Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafidhahullahu Ta'ala. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini di live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullahu Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi pemirsa sekalian. Dan saksikan terus program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum?